Hingga sore hari, Marvin masih berada di kediaman keluarga Winston. Karena sudah lama tidak bersua, dia meluapkan bahagianya bersama istrinya dan juga Axel. Tidak hanya itu, maksud hati Marvin sebenarnya adalah menunggu kehadiran Russell dan Raymond. Sekitar pukul 5, barulah Russell pulang. Ford jutaan dolar miliknya masuk ke halaman villa, sengaja menjauh dari Audi jadul milik Marvin. Mobil si brengsek, harusnya dia parkir di luar gerbang sana, umpatnya menyeringai. Bahagia dan khawatir bercampur di wajah Russell. Bahagia karena selama 1 bulan ke depan Winsoin akan aman dari krisis, dan khawatir adalah siapa yang telah menyuruh The Oxy mengirimkan minyak mentah sebanyak itu. Padahal pihak Winsoil tidak pernah melakukan penawaran. Setibanya di ruang keluarga yang sangat megah ini, Russell mendengus kesal ketika melihat Marvin dan berkata, "Harusnya kau tidak berada di ruangan ini. Dan lebih baik seharusnya kau pulang saja. Kami tidak menerima mantan napi." Jennifer tidak terima. "Apa-apaan kau, Russell? Marvin adalah suami sahku, dia berhak berada di ruangan ini. Begitu juga Axel, dia adalah iparku. Kan, kami tidak pernah mempermasalahkan statusnya tersebut. Lagi pula tidak ada pengaruhnya bagi kami." Russell mengawasi dua saudaranya dengan pandangan ketus. "Aku tidak sudi punya ipar teroris. Hati-hati, nanti dia bawa bom ke sini," ucapnya seraya tersenyum pahit. Marvin merapikan kemeja hitamnya, lalu berkata, "Seharusnya kau bahagia sekarang, Russell. Bukankah minyak mentah senilai 1 miliar dolar telah sampai di kilang Winsoil? Jadi, aku harap temanmu bernama Raymond cepat-cepat ke sini. Kami tidak sabar ingin melihatnya menjilat telapak sepatuku. Kau kurang ajar sekali terhadap putra Harvard." Russell mulai gusar, darahnya mendidih. Tangannya menunjuk-nunjuk. Tidak ingin ditunjuk, Marvin membuang mukanya dan berkata, "Apa aku telah memfitnahnya? Apa aku memberikan tuduhan yang tidak-tidak sehingga dia masuk penjara?" Singgung Marvin. Tidak ada rasa takut di dalam dirinya. Russell kesal. Dia menggertakkan gerahamnya sembari mengepalkan tinju, tapi itu hanya gertap. Dari dulu dia tidak berani juga adu pukul dengan Marvin. Entah karena takut, entahlah. Meskipun ancaman dari Marvin memang sangat berisiko secara dia sudah agak kurang sopan dengan putra mahkota keluarga Harvard, tetapi dia tak peduli. Lagi pula dalam waktu beberapa bulan ke depan kekayaan keluarga Rock akan jauh berada di atas keluarga Harvard. Merasa sebal, Russell pun menghubungi Raymond dan segera menyuruhnya ke rumah. 15 menit kemudian Porsche merah milik Raymond pun tiba. Kali ini dia membawa sebuah cincin yang akan dihadiahkannya ke Jennifer. Dia menaruh kotak merah tersebut di atas meja ruang keluarga dan berkata, "Jennifer, spesial untukmu." Lalu Raymond tersenyum penuh bahagia. Marvin beranjak dan merampas kotak tersebut. Dia membukanya dan berkomentar, "Astaga, campuran perak dan emas putih. Cincin ini memang asli, tapi murah." Seru Marvin tersenyum remen. "Wahai putra Harvard, apa kau tidak punya malu memberikan hadiah receh ini buat wanita secantik Jennifer?" Semua orang tercengang mendengarnya. Murah? Receh. Derek dan Elena yang tengah beristirahat pun kantul karena kegagalan di bawah. "Apa yang kalian ributkan?" lolong Roderick sambil mengerutkan alis. Marvin langsung menguasai panggung. Dia bukan tipe pria lemah yang sering diam dan mengalah. Saat ini, jelas dia marah dan cemburu, tapi perkelahian hanya untuk anak kecil, jadi biarlah dia membalas ketengilan putra Harvard dengan cara yang elegan. Kotak merah tersebut diangkat oleh Marvin agar lebih terlihat oleh Dereka, ayah mertua. "Coba lihatlah, pria asing ini memberikan hadiah murahan buat istriku. Aku sangat marah menyaksikannya. Ini adalah sebuah penghinaan bagiku dan bagi keluarga Winston." Mendengar itu, Raymond naik pitam, tak terima hadiah berharga darinya dianggap murah. "Hei kau mantan napi, apa kau tahu harganya 10.000 dolar? Uang sebanyak itu bisa buat makan orang sepertimu selama 5 tahun. Umpatnya emosi. Elena merampasnya, dia melihatnya dengan sangat detail. "Wow,
Cincin ini sangat indah dan mahal. Marvin, apa kau sudah gila bilang ini adalah murah dan recehan? Derek pun penasaran, diawasinya cukup lama. Lalu berkomentar, cincin ini hanya ada 50 di Cemislan. Marvin, apa kau lupa mas kawin darimu untuk Jennifer harganya tidak lebih dari $1.000? Saat ini, semua mata tertuju pada Marvin. Jennifer, yang dari tadi pagi senangnya minta ampun, sontak sekarang dibuat was-was lagi oleh semua ucapan Marvin. Jennifer pun menyadari bahwa ucapan suaminya memang sangat berlebihan. Sejauh ini, hanya Marvin yang berani bicara seperti itu di hadapan keluarga Harford. Dia selalu percaya terhadap suaminya. Namun rasa khawatirnya tidak bisa dihilangkan. Axel terperanjat. Selama ini, dia mengenal Marvin memang orangnya pandai bicara dan berani. Tapi untuk sekarang, dia melihat ada sesuatu yang berbeda dari Marvin. Alasannya adalah dendam. Marvin sangat dendam terhadap dengan Raymond, meski saat ini Raymond masih jauh berada di atasnya, namun tidak untuk dalam waktu ke depan. Oleh karena itu, keberanian Marvin sangat terpompa. Jennifer menatap cemas dan berkata lirih, "Sayang, jika kau tidak suka, letakkan saja cincinnya. Aku juga tidak akan pernah menerimanya." Berhentilah bicara. Keresahan tampak jelas di raut muka Jennifer. Helaan napasnya mulai tidak beraturan. Raymond duduk di sebelah Russell, lalu berkata keras, "Apa kau kira, setelah keluar dari penjara, lantas kau bisa bicara seenaknya?" Marvin Rocco. Raymond mengangkat kakinya seperti bos seraya memberikan tatapan tajam ke arah Marvin. "Tarik kembali omonganmu, atau mulutmu akan robek." Marvin tidak gentar sedikit pun. Meski diancam, pundaknya tak goyang. Dia membalas dingin, "Simpanlah cincin yang katamu mahal dan bagus itu. Jika dibandingkan dengan bunga gloris yang aku berikan, berarti aku sudah memberi sebanyak 50 biji cincin seperti itu." Lalu dia kembali duduk pas di samping Jennifer. Tak ingin kalah, Raymond berdiri dan mengambil bunga yang ada di sebelah Jennifer. Bunga ini palsu. Keluarnya sambil tersenyum miring. Marvin mengalihkan pandangannya ke ibu mertuanya. "Bu, Anda sangat paham persoalan bunga. Anda sudah melihatnya dari tadi. Apa bunga itu asli?" Elena melengos dan menjawab dingin, "Bunga itu asli. Tapi kami semua tidak yakin kalau kau yang telah memberikannya." Sentak Elena. Russell menjadi orang yang paling setuju bahwa bunga Gloris seharga $500.000 itu bukanlah pemberian dari Marvin. Atas omongan Russell, kedua orang tuanya sepakat bahwa pasti ada orang yang telah salah kirim. Ada senyuman tipis dari Marvin buat Raymond. "Kau tidak bisa membedakan antara bunga Gloris asli dan palsu, putra Harford. Sungguh menyedihkan." Ajak Marvin makin emosi. Baru kali ini Raymond sangat malu. Dan yang lebih buat malu lagi adalah dia dipermalukan oleh pria yang dianggapnya memalukan. Sungguh memalukan.